Di dalam bus, sekelompok preman mengganggu seorang wanita muda, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Tak lama kemudian, seorang pria berkacamata hitam naik diikuti oleh seorang wanita hamil. Pria itu menawarkan tempat duduknya, tetapi salah satu preman dengan kurang ajar menyerobot kursi tersebut. Pria itu tetap tenang dan diam-diam menyerahkan kacamata hitamnya kepada si wanita hamil, lalu dengan cepat melumpuhkan para preman tersebut. Ia melucuti senjata mereka dan melempar salah satunya keluar jendela. Namanya adalah Ray Quick, mantan tentara ahli bahan peledak CIA. Sekarang dia hidup sendiri dan bekerja sebagai pekerja lepas. Kehidupannya saat ini berawal dari sebuah kecelakaan serius. Bertahun-tahun yang lalu, pada tahun 1984, Ray Quick, seorang kapten, ditugaskan bersama Kolonel Trent untuk menjalankan misi berbahaya di Amerika Selatan. Target mereka adalah seorang gebong narkoba yang berpengaruh dan operasi ini membutuhkan ketelitian. Ray, yang berhati-hati dan teliti, dengan hati-hati menempatkan bahan peledak di bawah jembatan. Sementara itu, Trent, yang tidak sabar dan ceroboh, memasang pengatur waktu dan bersiap untuk meledakkan bom. Hitungan mundur dimulai, dan saat target memasuki zona pembunuhan, Ray mengangkat teropongnya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam mobil, seorang gadis tak berdosa duduk di sebelah gembong narkoba. Karena terkejut, Ray segera memerintahkan untuk membatalkan misi. Tetapi Trent menolak. Dengan sikap dingin, ia memprioritaskan penyelesaian misi dan mengabaikan fakta bahwa ada seorang anak di dalam mobil. Ray bergegas menuju jembatan dan mencoba menjinakkan bahan peledak. Tetapi hitungan mundur 60 detik dengan cepat berakhir. Saat Ray hendak mengambil langkah terakhir, sebuah ledakan besar terjadi di jembatan. Dalam waktu singkat sebelum kejadian itu, dia dan gadis di dalam mobil saling menatap. Sebuah bola api raksasa meledak dan melahap segala sesuatu di jalannya. Ray, yang tak berdaya untuk menghentikan tragedi itu, melompat ke sungai tepat pada waktunya untuk selamat. Setelah itu, Ray naik ke tepi sungai dan Trent menemuinya tanpa ragu-ragu, menodongkan pistol ke arahnya. "Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Kau akan membunuhku, Colonel." Pada akhirnya, kedua pria itu terlibat dalam perkelahian brutal. Saat Trent berbalik untuk pergi, Ray bangkit dan melancarkan serangan. Balik sebelum melepaskan serangkaian pukulan kuat. Ray kemudian melaporkan Trent kepada atasan CIA dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Konsekuensinya sangat cepat. Trent dipecat dari CIA. Sementara Ray, yang kecewa dan dihantui oleh hati nurani, segera mengundurkan diri dari dinas tersebut. Kau sudah tamat di agensi ini. 10 tahun kemudian, pada tahun 1994, kedua pria itu menempuh jalan masing-masing. Ray kini bekerja sebagai ahli bahan peledak lepas, seorang pembunuh bayaran yang hanya menggunakan bom dan hidup terpencil di sebuah rumah tepi laut yang terbengkalai. Dia tidak mengizinkan klien untuk menghubunginya secara langsung. Sementara itu, Trent, yang kini telah dicabut status militernya, membangun kehidupan baru di Miami. Pada suatu malam biasa, naluri pembunuh Ray yang telah lama terpendam tiba-tiba terbangun ketika seorang wanita menelponnya dan mengatakan bahwa dia ingin Ray membunuh 3 orang dan meminta bantuannya. Ray langsung menolak dan mendesaknya untuk pergi ke polisi daripada menggunakan kekerasan. Tetapi wanita itu bersikeras bahwa hukum tidak berguna karena semua hakim telah disuap. Ia tahu bahwa Ray memiliki kemampuan untuk melakukan peledakan yang tepat tanpa melukai orang yang tidak bersalah, dan ada desas-desus bahwa dialah yang terbaik. Namun, Ray dengan hati-hati menolak pekerjaan itu dan menegaskan bahwa ia tidak bertemu dengan klien. Dalam perjalanan pulang, seekor kucing diam-diam mengikuti Ray. Ketika bos tiba, Ray mengambil kucing itu dan membawanya pulang. Keesokan harinya, karena penasaran, Ray menggunakan informasi kontak wanita itu untuk melakukan pelacakan balik. Dia mengikutinya ke pemakaman dan menemukan kisah yang mengerikan. Wanita itu adalah putri dari pasangan yang dibunuh oleh Thomas Leon, dan 2 kaki tangannya ketika dia masih kecil. Ayahnya menyembunyikannya di dalam lemari untuk melindunginya. Namun melalui celah di pintu, dia menyaksikan seluruh pembunuhan itu.
Malam itu, May Munro mengukir wajah ketiga pembunuh itu dalam ingatannya. Sebuah gambaran mengerikan yang tidak akan pernah dia lupakan. Hidup May dipenuhi oleh dahaga, akan balas dendam, dan dia bertekad untuk bertindak meskipun sendirian. Meskipun Ray merasa May tidak stabil dan gegabah, dia menyadari bahwa May bertekad untuk menyelesaikan ini. Dengan atau tanpa bantuannya. Pada akhirnya, Ray setuju untuk menerima pekerjaan itu, yaitu untuk menangkap ketiga pembunuh tersebut. May memberitahunya bahwa dia memiliki identitas lain yang dia gunakan, yaitu Adrian Hastings. Sementara itu, di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh keluarga Leon, Trent juga terlihat di sana. Terungkap bahwa dia adalah kepala keamanan untuk seorang mafia Kuba Amerika yang berpengaruh bernama Joe Leon. Di antara para tamu terdapat Thomas, putra kepercayaan Joe, dan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayah May beberapa tahun lalu. Namun, bahkan dengan identitas baru dan kehidupan baru, obsesi Trent terhadap balas dendam tidak memudar. Selama 8 tahun terakhir, dia diam-diam menunggu di Miami, yakin bahwa Ray pada akhirnya akan kembali ke kota kelahirannya. Dengan nama samaran Adrian Hastings, May berhasil menyusup ke lingkaran dalam Thomas Leon. Dia menggunakan kecantikannya yang memukau untuk dengan cepat menarik perhatian Thomas. Thomas, yang arogan dan kasar, dengan cepat jatuh cinta padanya. "Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan akan kuambil." Dia mendekati May. Dia berbicara dengannya dan mengajaknya berdansa. May berpura-pura membalas cinta itu, berharap untuk membawanya lebih dekat dengan balas dendamnya. Dari jauh, Trent diam-diam mengamati semua yang terjadi. Kemudian di rumahnya, Ray masih menggendong kucing, bertanya-tanya apakah akan menerima pekerjaan itu. Meskipun berhati-hati, dia tertarik dengan suara wanita itu, yang bercampur dengan kesedihan dan hasrat. Keesokan harinya, May bertemu Thomas lagi di sebuah bar tempat dia menciumnya sebentar dan menyarankan agar mereka pergi ke klub malam itu. Pada saat itu, salah satu anak buah Thomas tiba dan memberi isyarat kepada Thomas bahwa mereka memiliki sesuatu yang harus diurus. May mengenali pria itu sebagai salah satu pembunuh di masa lalunya. Saat dia meninggalkan bar, matanya dipenuhi amarah. Di luar, Ray diam-diam mengamati May dari paviliun terdekat. Sesaat kemudian, Thomas mengikutinya. "Kau tidak boleh pergi meninggalkanku." May pura-pura mendengarkan dan mengikuti Thomas ke mobilnya. Malam itu, May menghadiri acara lain bersama Thomas, di mana dia meraba dan menciumnya. "Dia pria yang menembak ayahku dan dia menciumku." Astaga. Meskipun Thomas sangat mengaguminya, May sangat membencinya karena dialah salah satu orang yang membunuh orang tuanya. "Kau tidak perlu melakukannya. Ini satu-satunya cara agar aku bisa cukup dekat untuk membunuhnya." Terlepas dari itu, dia tetap berpura-pura menikmati cinta Thomas untuk memajukan rencana balas dendamnya. Sementara itu, Ray terus mengamati Thomas dari jauh dengan perasaan yang semakin tumbuh terhadapnya. Dia tidak tahan lagi dengan kesadaran ini ketika Thomas mempermalukan May di depan umum dengan mengangkat roknya dengan cara yang memalukan untuk menunjukkan dominasinya. Ray menyaksikan ini dengan amarah yang membara. Ketika sampai di rumah, May sangat jijik dengan sentuhan Thomas padanya, sehingga ia membuang pakaian yang dikenakannya malam itu. Ia ambruk karena emosi yang meluap. Ia mondar-mandir di apartemennya, hanya mengenakan pakaian dalam. Gemetar karena stres dan malu. Dalam amarah yang meluap, Ray meneleponnya dan memberinya peringatan terakhir untuk menjauhi keluarga Leon. Dia tidak perlu mendekati keluarga Leon, dan jika ini jebakan, dia akan menghabisinya. Mungkin akan meneteskan air mata, tetapi itu adalah air mata kegembiraan. Ray akan membantunya membalas dendam, dan dia memulai misinya tanpa ampun. Target pertamanya adalah Charlie, salah satu pembunuh asli yang sekarang menjadi eksekutif sindikat Leon. Setiap hari Senin, Charlie mengunjungi kantornya untuk memeriksa data bisnis. Suatu hari Senin, Ray memasuki gedung. Dia memasang alat peledak di pintu kantor dan menunggu. Ketika Charlie membuka pintu, bom itu meledak, membunuhnya seketika. Keesokan harinya, Trent, yang sekarang menjadi kepala keamanan sindikat Leon, dipanggil ke tempat kejadian.
Setelah memeriksa hasil ledakan, dia langsung mengenali ciri khas Ray. Benda yang digunakan untuk memicu ledakan itu terbentur di dalam C4. Jadi, alat pemicu ledakan itu menguap. Perencanaan yang brilian, sangat profesional. Dia menjadi seorang spesialis. Dia meminta kendali penuh atas kasus ini, Joe pun setuju, tetapi bersikeras agar putranya Thomas tidak terlibat di dalamnya. Sementara itu, Ray kembali ke rumahnya, memberi makan kucingnya, dan mulai berolahraga. Kematian Charlie mengejutkan seluruh organisasi. May sangat gembira dan menelepon Ray untuk mengucapkan terima kasih. "Kau yang pertama, terima kasih." Meskipun demikian, Ray tetap menolak untuk bertemu karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. May menawarkan bantuan untuk memancing keluar para pembunuh yang tersisa. Tetapi Ray hanya ingin dia menjauh dari mereka. Di sisi lain, Joe menyuap kepala polisi agar mengizinkan Trent bergabung dalam penyelidikan dengan kedok, membantu polisi memecahkan kasus pemboman. Trent bergabung dengan tim penjinak bom kota dan dengan cepat mencurigai bahwa salah satu tamu di pesta hari itu adalah tersangka karena ketidakpercayaan dan keengganan tim untuk bekerja sama dengannya. Ini tidak terasa seperti kerja sama penuh bagiku. Tapi, aku tidak menerima perintah dari siapapun. Baiklah, Ace. Trent membuat kesan pertama yang dramatis pada tim penjinak bom. Dia merakit bom aktif di atas meja menggunakan berbagai macam komponen dan meledakkannya. Ketika mereka gagal menjinakkannya, Trent menjinakkannya di detik terakhir, membuatnya mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan setimnya dan memperkuat perannya dalam penyelidikan AI. Sementara itu, Thomas membawa May ke vilanya di mana dia terus merasakan nikmat tubuh May. May berpura-pura menyukainya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa jijik. Setelah kematian Charlie yang brutal, seluruh organisasi Joe Leon menjadi waspada dan dengan cermat menyelidiki setiap detail di sekitar mereka. Salah satu dari 3 pria yang membunuh orang tua May menjadi paranoid dan mencari petunjuk di sekitarnya. Sebelum masuk ke mobil, dia memeriksa bagian bawah kendaraannya, karena takut ada jebakan bahan peledak. Seperti yang dia duga, dia menemukan alat peledak dan dengan cepat menonaktifkannya. Kemudian dia memerintahkan petugas parkir untuk menghidupkan mobil terlebih dahulu untuk memastikan mobil itu aman. Namun, saat meninggalkan gedung, dia secara tidak sengaja memicu bahan peledak tersembunyi yang menyebabkan ledakan dahsyat yang melontarkan tubuhnya hampir 1 kaki ke udara. Dengan kematian kedua pria itu, Trent tidak bisa menahan amarahnya. Keesokan harinya, dia memasuki villa Thomas. May ditampar dan diperintahkan untuk membantunya memancing Ray keluar. Kemudian terungkap bahwa May diam-diam bekerja sama dengan Trent. Sebagai imbalan atas perlindungan dan bantuan untuk mendekati Thomas, May membuat kesepakatan rahasia dengan Trent. Dia akan membantunya membalas dendam, dan sebagai imbalannya, dia akan membantunya menemukan Ray. Namun, karena Ray terus menolak untuk bertemu dengannya, May kesulitan untuk merayunya. Trent mengancam bahwa jika May tidak mengatur pertemuan dengan Ray sebelum target ketiga dibunuh, dia akan menyiksanya. "Kau dapatkan 3 mayatmu, aku akan menghabisi Ray dengan cepat." Itulah kesepakatannya. Pada saat itu, Thomas kembali dan keduanya saling memandang dengan curiga. Jika Joe tidak peduli pada Trent, Thomas pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tanpa mereka sadari, Ray telah menyiapkan jebakan mematikan ketiga. Ya, orang ketiga yang terlibat dalam pembunuhan orang tua May 28 tahun yang lalu tak lain adalah Thomas. Setelah meninjau rutinitas hariannya, Ray memasuki hotel dan mengganti teh dengan bom sebelum mengarahkan pemicunya. Namun saat ledakan akan terjadi, Ray melihat May berjalan menuju ruangan itu. Ketika bom mulai meledak, Ray berlari ke arahnya dengan panik. Tetapi tempat itu terlalu ramai dengan anggota sindikat dan dia tidak punya pilihan selain diam-diam meninggalkan tempat itu. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, Ray menelepon May dari sebuah bilik telepon. Ia berharap May masih hidup, tetapi tidak mendapat jawaban. Sementara itu, Trent menghadiri pemakaman Thomas, di mana Joe menangis di samping peti mati putranya. Joe menuntut agar Trent bertanggung jawab atas kematian putranya dan menyalahkannya karena tidak melindungi Thomas.
Joe memerintahkan Trent untuk menemukan ahli bahan peledak bom dan menangkapnya sebelum Thomas dimakamkan. Temukan ahli bahan peledak ini. Bawa dia kepadaku hidup-hidup. Ray, yang percaya May telah meninggal, berduka dalam diam. Malam itu, Ray memasuki apartemen May dan mengambil kalungnya sebelum pergi. Keesokan harinya, Trent menyadari bahwa rekannya May telah pergi, membuat sebuah rencana. Dia tidak bisa menerima bahwa wanita itu hanya mempergunakannya. Jadi dia memutuskan untuk mengadakan pemakaman atas nama May dan menyebarkan berita itu di surat kabar dengan keyakinan bahwa Ray akan datang. Ketika Ray kembali ke tempat tinggalnya, dia melihat pesan-pesan baru dari Adrian, sebuah kode yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Dia curiga ada sesuatu yang salah, tetapi tetap membalas salah satu pesan. Hal ini membawanya ke dalam jebakan yang dibuat oleh Trent dan geng gelandangan. Ray dengan cepat menguji situasi dan menyadari bahwa Trent berada di balik semuanya. Selama percakapan mereka mulai saling menghina melalui telepon. Trent, yang marah karena hinaan Ray, menyebutnya sebagai pembunuh tak berperasaan dan orang buangan CIA. Kemarahannya semakin memuncak dan luka lama serta obsesinya terhadap Ray kembali muncul. Namun, Ray tidak tertarik untuk berdebat lebih lanjut dan menutup telepon, membuat Trent marah. Ray, yang dipenuhi emosi yang berkonflik, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya, dan dia juga mengakui bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita bernama May Munro. Jadi untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya, Ray pergi ke pemakaman. Tetapi, dia segera menyadari bahwa orang di dalam peti mati itu bukanlah May. Saat Ray masih mencerna semuanya, May memasuki gereja. Ray, yang diliputi emosi, segera memeriksa wanita itu untuk memastikan tidak membawa senjata. Setelah memastikan bahwa wanita itu tidak membawa senjata, mereka bergegas ke hotel dan bersorak gembira. Pada saat yang sama, Trent dan anak buahnya tiba di pemakaman. Trent memasuki gereja. Dia mengarahkan pistol ke pendeta dan memerintahkan peti mati dibuka, hanya untuk menemukan bahwa May masih hidup. Sementara itu, di hotel, Ray mengetahui bahwa May melakukan semua ini untuk menjauhkan diri dari anak buah Thomas. Keesokan harinya, Trent menggunakan pengaruhnya di dunia kriminal dan kepolisian untuk melacak mereka berdua. Pada akhirnya, ia menemukan jejak di hotel tempat keduanya menginap dan bergegas ke sana. Sementara itu, setelah mandi, Ray mengetahui bahwa May hilang. Setelah mandi, May meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia adalah wanita yang tidak bisa dipercaya. Saat ia hendak berbaur dengan kerumunan, Trent dan anak buahnya tiba. Karena tidak ada jalan keluar, May berpura-pura telah melakukannya sesuai rencana dirinya dan Trent. Trent tidak mempercayainya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa May pergi sebelum bergegas menangkap Ray. Setelah Ray tewas, May yakin bahwa Trent juga akan menyingkirkannya untuk melindungi sindikat tersebut. Karena itu, May berpura-pura harus buang air kecil. Seseorang dengan cepat merebut ponselnya dan menghubungi Ray, mendesaknya untuk segera melarikan diri. Marah, Ray menutup telepon dan buru-buru merakit jebakan menggunakan bahan apapun yang bisa dia temukan. Beberapa saat kemudian, Trent dan anak buahnya masuk. Meskipun mereka berhati-hati untuk menghindari memicu bahan peledak, para pembunuh bayaran itu lengah oleh mekanisme rumit yang telah dipasang Ray. Salah satu pembunuh bayaran secara tidak sengaja memicu bom menyebabkan kematiannya sendiri. Beberapa saat kemudian, atap seluruh lantai terbelah. Lantai bergetar hebat sebelum runtuh ke laut. Di tengah kekacauan, Ray melarikan diri ke dapur, mematikan aliran listrik utama, dan berkonfrontasi dengan beberapa anak buah Trent. Dengan menggunakan keterampilan bertarungnya, Ray dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Dalam amarah yang meluap, Trent memerintahkan seluruh hotel ditutup untuk menangkapnya. Namun Ray, seorang ahli bahan peledak dan mantan agen khusus, dengan cepat menyelinap masuk dan melarikan diri tanpa masalah. Ketika Ray menghilang lagi, Trent, karena takut akan kemarahan Joe, setuju untuk menyerahkan May kepadanya. Selama pertemuan itu, May berpura-pura bekerja sama dan menyebutkan nama orang tuanya, yang memicu ingatan lama. Pasangan itu dibunuh 28 tahun yang lalu atas perintah Joe. Menyadari bahwa orang tua May
adalah orang yang sama yang telah ia bunuh sebelumnya, Joe menjadi marah dan memerintahkan May untuk menjelaskan mengapa ia membunuh putrinya. Tepat ketika Joe hendak membunuh May, Trent ikut campur dan meyakinkannya bahwa wanita itu masih penting karena ia dapat membantu menangkap Ray. Joe setuju dan Trent segera memerintahkan May untuk menelepon Ray dan membujuknya untuk bertemu. Karena tidak ada pilihan lain, May terpaksa menelepon Ray untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun berhati-hati, dia berhasil meyakinkan Ray bahwa pertemuan mereka penting. Sementara Trent mendengarkan percakapan telepon, Ray setuju untuk bertemu di restoran Riverside. Namun, May secara diam-diam memperingatkannya dengan bahasa sandi bahwa ini adalah jebakan dan mendesaknya untuk bersiap. Meskipun tidak menyadari rencana Ray, Trent mengerahkan tim bersenjata ke dermaga dan mengawasi dengan cermat siapapun yang mungkin melarikan diri. Namun, Ray telah mengantisipasi penyergapan tersebut dan memasang serangkaian bahan peledak. Saat tim Trent mendekat, sebuah ledakan besar melanda seluruh area. Dalam kekacauan tersebut, Ray dan seorang tukang perahu berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyiannya. Setelah itu, Trent meninjau rekaman panggilan Ray dan mempelajari suara latar serta rute lalu lintas untuk menentukan tempat persembunyian Ray. Keesokan paginya, Trent dan seluruh pasukan polisi tiba di lokasi. Sementara itu, Ray yang tampak gembira dan seolah-olah telah berhasil lagi, memperhatikan May yang dengan tenang menyarankan agar ia pergi karena musuh sebenarnya, Joe, masih hidup. Joe Leon memerintahkan pembunuhan orang tua May dan bertekad untuk membalas dendam agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Meskipun Ray ingin May melupakan masa lalu, May tetap bertekad untuk pergi. Saat mereka berdebat, siren polisi meraung dan area tersebut dengan cepat dikepung. Tanpa membuang waktu, Trent dan polisi masuk. Akibatnya, Ray mengaktifkan sistem penghancuran diri, menyebabkan kekacauan di antara pasukan pengejar dan menimbulkan korban di antara anak buah Trent. Saat Ray dan May bersiap untuk melarikan diri melalui lorong rahasia, Trent yang mengantisipasi setiap gerakan mereka, meledakkan alat peledak yang meruntuhkan dinding yang menghalangi jalan mereka. Trent mengungkapkan bahwa kotak rokok May berisi bom yang dibuatnya sendiri. Saat Ray membukanya, ia menemukan alat mematikan di dalamnya. Sebuah bom merkuri yang sensitif terhadap kunjungan atau perubahan lingkungan apapun. Selamat tinggal. Pada saat itu, nasib mereka telah ditentukan. Karena tidak ada pilihan lain, Trent dengan marah menuduh Ray lemah karena selalu melindungi orang lain. Namun, dalam kecerobohan sesaat, ia jatuh ke dalam perangkap Ray dan tewas dalam ledakan tersebut. Dengan sisa waktu 30 detik sebelum seluruh bom meledak, Ray dengan cepat melepaskan bom dari May. Ray melempar bom dan meraih May sebelum bergegas menuju pintu keluar. Ledakan terjadi di belakang mereka, hampir merenggut nyawa mereka. Setelah kekacauan itu, mereka berhasil melarikan diri. Di adegan terakhir, Ray mengirimkan kalung yang telah dipasangi bahan peledak kepada Joe melalui sebuah surat. Saat ledakan terjadi, Joe Leon sudah tewas. Sambil mengamati dari dalam mobil di dekatnya, May mendengar ledakan dan tahu misinya telah berakhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Bebas dari trauma dan kekerasan masa lalu mereka, dan disinilah film berakhir. Jika Anda suka video ini, bantu like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.